terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di Suara Gembala. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada saat ini akan saya beri judul Menjadi Saksi. Kita akan renungkan bersama-sama bagaimana kita harus menjadi saksi yang merupakan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita akan buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkata gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kalau kita dengar firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, bahwa Naaman ini seorang panglima tentara yang berhasil, dibuat Tuhan berhasil. Kemana dia diutus untuk berperang, dia selalu membawa satu kemenangan buat Raja Aram, buat kerajaan Aram pada saat itu. Tetapi ada satu yang menjadi kelemahan dari Naaman sebagai panglima perang, yaitu orang ini sakit kusta. Penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan dan dijauhi oleh semua orang. Bahkan di Israel dikucilkan, tidak boleh bersama-sama dengan orang normal. Nah, pada saat tentara Aram pergi berperang, membawa seorang tawanan gadis Israel. Dan gadis Israel ini berkata kepada nyonyanya, karena pada saat itu dia dijadikan pelayan budak, dan berkata kepada nyonyanya, sekiranya, ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ada sebuah kesaksian, ada sebuah pernyataan dari gadis ini kepada nyonyanya, bahwa ada seorang nabi di Israel yang dipakai Tuhan luar biasa, yang sanggup menyembuhkan semua penyakit, bahkan penyakit kusta. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gadis ini tidak akan berbicara dengan berani karena Naaman ini seorang jenderal. Jadi apa yang dia katakan itu harus benar dan nyata. Tidak boleh sekedar dia dengar, sekedar dia tahu, tetapi dia harus merasakan betul. Mungkin pada waktu itu saudaranya yang disembuhkan, pernah disembuhkan oleh Nabi Elisa. Mungkin juga dia sendiri, mungkin juga orang tuanya dan sebagainya, sehingga dia begitu yakin, dia menyaksikan bahwa di Samaria ada seorang nabi yang dipakai Tuhan, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dia begitu yakin, dia katakan kepada majikannya bahwa ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan. Akhirnya Naaman pergi ke Israel untuk mencari nabi. Singkat cerita, walaupun pada saat itu datang ke Raja Israel, ya, tapi akhirnya Elisa mendengar dan disuruhlah Naaman pergi ke tempat Elisa. Singkat cerita, Naaman akhirnya sembuh. Ya, disuruh mandi di Sungai Yordan, membenamkan diri 7 kali, dan dia sembuh sempurna, kulitnya menjadi seperti bayi. Nah, kita akan renungkan bersama-sama. Oleh karena kesaksian gadis ini membawa satu dampak perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Naaman. Naaman yang tadinya tidak mengenal Tuhan, dia jadi mengenal Tuhan. Dan lewat pernyataannya, lewat kata-katanya, bahwa hanya di Israel ada Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari kesaksian seorang gadis kecil ini, membawa dampak yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa dahsyatnya
kesaksian yang diberikan oleh seorang anak Tuhan di dalam kehidupannya, itu akan berdampak. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, dampak ini mengakibatkan orang lain mengalami mujizat Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Naaman disembuhkan dari penyakitnya. Yang pertama. Yang kedua, dampak dari sebuah kesaksian. Kesaksian ini membawa orang lain dipulihkan menjadi percaya kepada Tuhan. Dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17. Kita baca. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Remon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Remon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Naaman menjadi percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan melakukan ritual-ritual yang dilakukan sebagai kepercayaannya yang lalu, mempersembahkan korban bakar kepada Allah-Allah lain selain kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi saya percaya, kita semua percaya, pada saat Naaman disembuhkan dan dia pulang ke rumahnya, nasib gadis kecil Israel ini tidak seperti semula. Mungkin dia tidak menjadi pelayan lagi, mungkin kedudukannya dinaikkan, yang pasti ada perubahannya ke arah kebaikan. Jadi betapa dahsyatnya kesaksian yang diberikan, kesaksian yang kita nyatakan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Kesaksian hidup kita, kesaksian yang kita alami, campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, kalau kita saksikan kepada orang lain, akan membawa dampak yang luar biasa. Orang tersebut akan mengalami mujizat, orang tersebut akan diselamatkan menjadi orang percaya, dan berdampak pada diri kita yang memberikan kesaksian, yaitu apa? Ada satu berkat yang disediakan Tuhan buat kehidupan kita. Ayo kita menjadi saksi Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Mari lewat firman Tuhan yang kita dengar saat ini, ayo kita boleh menjadi saksi Tuhan, di mana kita memberitakan kebaikan Tuhan, kita memberitakan keajaiban Tuhan yang akan membawa dampak luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa disembuhkan, dan diri kita sendiri mengalami sebuah pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan apapun juga, sepenuh kehidupan kita akan kita alami di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ajar ku mengerti segala rencana